Bapak Ibu saudaraku, Shalom. Kira-kira seminggu yang lalu saya pergi ke satu toko buku dan saya membeli buku yang memang sudah lama saya rindukan. Ya, saya mencari buku ini dan menemukan di toko buku tersebut, maka saya beli buku ini. Judulnya The New Matthew Henry Commentary. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin cerita tentang Matthew Henry Commentary. Matthew Henry adalah seorang pendeta Presbyterian Church yang hidup kira-kira 300 tahun yang lalu, dan Matthew Henry mendedikasikan waktunya selain untuk berkhotbah, dia menyusun komentari atau tafsiran mulai dari Kejadian sampai Wahyu, dan bukunya menjadi berkat. Ya, komentari yang dibuat oleh Matthew Henry sudah berkali-kali di republish, dicetak baru ya, kemudian menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudara-saudara sekalian, kekuatan dari komentari atau tafsiran yang ditulis oleh Matthew Henry ini yaitu bahwa Matthew Henry di samping ayat per ayat dia perhatikan, jadi pada perikop-perikop tertentu dia melihat itu ayat per ayat, tetapi juga lebih banyak pada dia melihat itu dalam konteks dan dalam model eksposisi. Jadi sebetulnya ini bukan purely komentari seperti Anda baca komentari yang banyak atau tafsiran yang banyak, di mana kata per kata dan ayat per ayat itu diperhatikan atau dikupas ya, ditelaah. Dalam Matthew Henry Commentary ini dia lebih banyak bersifat, boleh saya katakan, integrasi atau perpaduan antara ayat per ayat tadi ya, telaah ayat per ayat dan telaah perikop. Ya, jadi ini sangat luar biasa ketika kita melihat telaah perikop, maka yang dilakukan oleh Matthew Henry yaitu melakukan semacam eksposisi dengan narasi yang begitu kuat, dengan menggunakan metafora, analogi, dan ilustrasi yang sangat kuat di dalam buku ini. Jadi saya mendorong Anda, saudara-saudara sekalian, untuk memiliki buku ini. Memiliki Matthew Henry Commentary ini semacam investasi kekekalan, ya. Di samping Anda membaca Alkitab, maka Anda yang mampu, yang bisa, yang memiliki kemampuan untuk membeli buku, ya, maka saya mendorong Anda untuk membeli buku Matthew Henry Commentary. Nah, saudara-saudara sekalian, harga buku ini saya beli minggu lalu di salah satu toko buku di luar negeri. Harganya itu $80, $79,9. Jadi ini $80. Kesempatan karena sedang berada di luar, jadi beli dan bisa membawa ke Indonesia dengan baik. Tetapi kalau Anda mau beli di Indonesia buku yang sama ini, memang ini tersedia ya, tersedia buku ini di toko buku online ya, terutama kalau Anda masuk ke Amazon Bookstore, Anda akan mendapatkan buku ini, menemukan buku ini. Kemudian harganya setelah ditambah dengan pajak dan ongkos kirim dari luar negeri, tentu saja dari Amerika, maka jatuhnya itu hanya $77, bukan hanya, harganya $77. Jadi kalau saya beli di luar itu $79. Kalau Anda bisa beli dari Indonesia menggunakan tadi Amazon Bookstore, harganya itu $77. Nah, saudara-saudara sekalian, sekitar setahun yang lalu kita beruntung karena ada ada beberapa lembaga di Indonesia di sini yang bekerja menerbitkan tafsiran Matthew Henry, tetapi dalam bentuk pasal per pasal. Kitab per kitab ya, dalam bentuk kitab per kitab, bukan satu buku yang seperti ini ya, yang ini sudah consolidated book ini, tapi kitab per kitab. Dan saya beli semuanya itu, dan di belakang saya ini ada koleksi. Saya punya koleksi ya, mulai dari Kejadian sampai Wahyu ya. Jadi saya punya koleksi Matthew Henry, Kejadian sampai Wahyu, dan memang membacanya sangat enak ya, dalam bahasa Indonesia dengan bahasa yang luar biasa bagus ya, jadi artinya nggak sulit. Dan saya mendorong Anda, kalau Anda nggak bisa mendapatkan buku yang seperti ini, bisa juga alternatifnya Anda beli buku per buku ya. Jadi ada
Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, setiap kitab ya Kejadian, bukunya sendiri, Keluaran sendiri, dan seterusnya ya. Anda bisa beli kitab per kitab dan bisa secara nyicil. Tetapi kalau Anda mau mentotal semua harga bukunya dalam bahasa Indonesia, jadi Matthew Henry Commentary dalam bahasa Indonesia, kalau ada jumlah semuanya lebih mahal dari membeli buku dalam bahasa Inggris. Jadi ada pilihan, Anda punya pilihan untuk melakukan itu. Nah, saudara-saudaraku, saya ingin mendorong Anda untuk membaca komentari, bukan untuk kalau Anda seorang yang dipakai Tuhan dalam pelayanan mimbar atau ceramah atau membawa renungan dalam persekutuan-persekutuan, maka saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa bacalah komentari, ya bacalah tafsiran ketika khotbah Anda itu sudah Anda siapkan dengan baik. Jadi itu yang saya lakukan. Ketika saya punya kesempatan untuk berkhotbah, maka saya akan menggumuli perikop itu sendiri. Saya akan mempelajari, saya akan menggunakan tools ya, bahan-bahan atau alat-alat Alkitab yang lain ya, yang pendukung untuk kita melakukan Bible study, buku-buku yang lain, sampai saya sudah selesai menyiapkan khotbahnya, ya menyiapkan draft khotbah saya itu, baru kemudian saya membaca komentari. Jadi biasanya tafsiran itu dibaca ketika seseorang telah selesai menyiapkan khotbahnya dan dia ingin mengetahui bagaimana pandangan penulis tafsiran itu terhadap perikop yang sama. Jadi saya ingin mendorong Anda melakukan hal itu, bukan tiba-tiba Anda diminta berkhotbah, lalu kemudian Anda membuka Alkitab Anda, sudah tahu perikopnya, lalu Anda cari tafsiran. Bukan begitu caranya. Cara itu membuat Anda sangat bergantung pada tafsiran dan Anda tidak bergantung pada bagaimana self study ya, studi sendiri yang Anda lakukan, yang pasti lebih kaya sifatnya. Kalau Anda melakukan self study, studi sendiri, lalu kemudian menyiapkan dengan baik khotbah Anda, apa yang Anda sampaikan itu adalah, apa yang Anda khotbahkan itulah khotbah yang Anda gumuli sendiri ya. Yang tentu saja dengan pimpinan dan bimbingan, tuntunan Roh Kudus Anda mendapatkan berkat itu, baru Anda bagikan itu. Jadi itu betul-betul fresh, khotbah yang keluar dari pergumulan Anda, dan orang lain tidak akan menemukan khotbah itu ya, orang lain, karena itu baru pertama kali Anda khotbahkan. Beda kalau Anda baca tafsiran lalu kemudian Anda dari tafsiran itu lalu kemudian Anda ceritakan apa yang tertulis dalam tafsiran. Jadi sekali lagi, saya mempunyai banyak sekali buku tafsiran, banyak sekali. Ini salah satunya ya. Saya punya berbagai penulis per kitab, ada yang koleksi seperti ini ya, ada beberapa buku yang seperti ini, jadi consolidated dari Kejadian sampai Wahyu, ada beberapa buku yang saya punya juga. Tapi bukan berarti harus bergantung pada tafsiran. Bergantunglah pada Alkitab, bergantunglah pada self study yang Anda lakukan. Ketika Anda ingin menyampaikan firman Tuhan atau sharing firman Tuhan dengan pelayanan mimbar atau pelayanan dalam persekutuan. Namun demikian, Anda sangat membutuh komentari. Sekali lagi, saya ingin menekankan ini, Anda sangat membutuh tafsiran ketika Anda mempunyai program Bible Study. Jadi kalau Anda membaca satu kitab tertentu, sebaiknya Anda dibantu oleh tafsiran ya, dalam rangka Anda memahami secara lebih mendalam. Dan dari begitu banyak tafsiran, kalau Anda bisa membaca dan Anda bisa mendapatkannya, saya mendorong Anda, karena tadi saya katakan pendekatannya agak sedikit beda, Matthew Henry dengan yang lain, ini lebih antara integrasi antara eksposisi dan tafsiran ya. Saya mendorong Anda untuk membeli atau memiliki buku ini, The New Matthew Henry Commentary. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.